Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Januari 1909 baru dinyatakan Ngali itu diklaim oleh Belanda telah kalah perang dan dinyatakan Bima berlaku hukum Belanda. Reformasi kerajaan Kesultanan Bima ya, dari 12-an struktur kerajaan itu menjadi hanya 2 kalau salah. Itu adalah sistem pemerintahan dan sistem syariah, pelaksanaan sistem syariah. Bahkan menurut disertasi Pak Profesor Abdul Ghani itu pada masa penjajahan Jepang itu terjadi kekosongan sekitar 40 hari. Jadi orang Bima itu dikatakan pada masa Jepang selama kurang lebih 40 hari merdeka. Sementara daerah yang lain di seluruh Indonesia mungkin sebagian besar telah menjadi bagian dari Jepang. Nah, yang ingin saya katakan di sini pertama adalah substansi intinya. Apa yang terjadi sebelum dan pada masa perang dan sesudah perang. Jadi yang pertama mungkin menjadi pertanyaan reflektif bagi kita adalah kenapa di Ngali itu terjadi perang? Ada 2 hal menurut saya. Ada penjelasan antropologis dan sosiologis itu ditulis oleh almarhum ada antropolog dari Ngali itu Dr. Jafar. Jadi beliau mengatakan dari mana asal usul orang Ngali. Ini penting karena untuk melihat dari mana datangnya perang ini kan. Jadi ternyata menurut beliau bahwa penjelasan tentang asal usul orang Ngali itu bisa datang dari berbagai sumber. Ada yang dari suku asli ya. Nah, terbukti dari misalnya ada Waduk Pa'a itu yang usianya udah mungkin lebih dari 500 tahun, yang sekaligus menjelaskan itu pada masa Neolitikum ketika ada Waduk Pa'a, Waduk Tunti, itu kan berarti masanya itu adalah kategorinya masa Neolitikum, berarti sudah bisa bercocok tanam. Nah, berarti pada masa itu sudah terjadi interaksi masyarakat penduduk lokal dengan sistem cocok tanam di Jawa Tengah. Karena menanam bawang itu umumnya pada Majapahit itu pusatnya di Jawa, di Jawa Tengah ya, terutama daerah Pacitan sampai ke perbatasan dengan Jawa Timur itu menjadi salah satu pusat dari penghasil bawang. Jadi bisa saja di masa Neolitikum itu terjadi interaksi yang melahirkan inovasi untuk pertanian. Nah, sehingga yang tidak banyak sebetulnya di Bima itu yang memiliki tradisi bercocok bawang ini. Nah, mungkin hanya di Ngali itu salah satunya. Kemudian yang kedua, bahwa yang tinggal di Ngali itu ternyata dalam sisi antropologis, dalam studi dari Pak almarhum Dr. Jafar ini, itu ada unsur orang Minang, ada unsur orang Bugis, ada unsur orang-orang asli Bima itu Bojo zaman dulu itu. Kemudian ada unsur orang Arab. Jadi di Ngali itu banyak HB itu. Mungkin Pak Rehan Anwar itu kita sebut HB dulu. Mungkin ada keturunan Arabnya itu. Ditaruh HB mungkin ya, kakek saya kan mungkin ada Arabnya. Cuman ya kita sudah sebut ini orang Ngali gitu. Cuman ya kakek saya kan hitam tinggi besar gitu. Mungkin orang Maluku bisa jadi. Karena ketika beliau datang ke Ngali itu, beliau bercocok tanam dengan sistem menguasai tanah lalu ada galengan. Itu nggak biasa di daerah situ. Hanya ada daerah tertentu yang mungkin memiliki sistem pembagian kerja. Nah, jadi dari sisi asal usul ini menjadi tipologi awal mengapa orang Ngali ini memiliki semangat semangat ya, orang kalau perantau kan dia semangatnya harus lebih dari penduduk setempat. Jadi bayangan saya
ketika berada di kampung yang mungkin dikelilingi gunung ya, di pedalaman Ngali itu tidak punya laut, kemudian gunungnya juga, saya dulu sering naik gunung itu nggak ada produk-produk yang bisa unggul di gunung-gunung di sekitar Ngali itu. Nah sehingga yang mungkin lebih produktif itu yang jadi andalan adalah bawang. Kemudian ibu-ibu Ngali itu zaman itu rata-rata perempuan itu dipingit. Nah, jadi dipingit itu adalah perempuan kalau nggak pakai muhrim, hanya dengan muhrim dia bisa keluar rumah. Selebihnya adalah berada di Lombok dan dia melakukan aktivitas munah TB. Nah sehingga di kemudian hari lira atau alat untuk munah itu dipakai sebagai alutsista, sebagai alat perang. Jadi salah satu senjata itu yang tidak terdaftar di Belanda adalah lira. Nah, makanya mungkin banyak orang yang dituturkan oleh Pak Hasan ya sebagai penutur terakhir dari perang Ngali itu namanya Hasan Abdul Ini. Itu mungkin nggak tahu dulu ya Pak, salah satu tokoh di Ngali itu yang pada masa saya kecil saya sekali berulang-ulang menjelaskan tentang perang Ngali dan bagaimana perempuan itu menyamar, sebetulnya harus diungsi kan zaman itu kan, tapi Ngali itu menempatkan perempuan itu sebagai unsur pelaku perang gitu. Karena di Wombo itu tidak diketahui oleh Belanda, kemudian sering terjadi penusukan terhadap Belanda itu di Wombo Caka itu. Nah, yang ingin saya katakan itu dari unsur ini ya, dari komposisi asal usul etnik, meskipun ini belum selesai ya, tapi secara umum kita sebut ini kan Ngali. Penjelasan tentang asal usul kata Ngali pun ini tidak detail ya sampai sekarang. Meskipun saya pernah dagang beras waktu di Malang ya, di Kediri itu ada namanya desa penghasil bawang Ngali. Itu di Kediri itu di salah satu kecamatan Pare namanya, itu ada desa Ngali memiliki produk bawang. Kita tahu Kediri itu adalah pusat awal dari munculnya kerajaan Majapahit. Kediri. Nah kemudian Ngali itu juga ada di Sumbawa, di Lenangguar atau apa itu ada namanya desa Ngali. Jadi saya nggak tahu apakah ini ada kesamaan atau tidak. Tapi ya kalau dalam bahasa Jawa Ngali itu kan ngalim, berarti orang memiliki ilmu tentang keislaman yang tinggi. Alim. Sebetulnya itu. Jadi dari bahasa itu ada kemungkinan kalau orang Bima itu nggak ada akhirnya ya ngalim jadi ngali. Nah, jadi bisa saja ada interaksi dengan Jawa kuno ya mungkin ya, sehingga melahirkan banyak sifat patriotisme yang menjadi ciri khas dari kelas bawah dari zaman Majapahit itu ya. Kayak pasukan Gajah Mada itu kan pasukan paling bawah itu kan prajurit yang cirinya itu patriotisme. Jadi mungkin menurut saya pada zaman itu ciri-ciri ini sudah tertanam. Lalu yang kedua adalah ada tradisi orang Ngali itu mengirimkan anaknya pada masa remaja ke Mekah. Nah, jadi banyak sekali ulama-ulama ya, termasuk kakeknya Pak Dr. Iwan, itu adalah ulama terakhir yang pernah menjadi imam menjadi ulama di Kerajaan Kesultanan Bima yang merupakan produk dari pendidikan di Arab ya, kemudian menjadi alim ulama. Nah, jadi dengan dua dimensi ini, menurut saya ada dimensi kontak dengan dunia Timur Tengah, memberikan pengaruh terhadap munculnya perang Ngali ini. Terbukti dengan salah satu inspirator dari perang Ngali itu namanya di Ngali disebut Bogoda. Bogoda itu adalah Syekh Al-Baghdadi namanya. Nah, jadi di samping Abbas, kemudian salah satu Fa'ah, dan mungkin Pak Kepala Suku Pak Firdaus itu yang mungkin lebih runut menjelaskan soal ini. Tapi yang ingin saya khusus jelaskan di sini adalah ada kontaknya dengan pusat revivalisme Islam di Timur Tengah ya. Nah ini yang sangat berpengaruh terhadap munculnya
perang dengan sandi jihad fisabilillah di seluruh dunia. Karena kita tahu abad ke-19, abad ke-20 itu adalah abad kebangkitan dari Islamisme ke state. Jadi munculnya politik Islam, kemudian ingin lepas dari penjajah, kemudian ingin merdeka sebagai negara yang Muslim, itu dipengaruhi oleh kontak munculnya nasionalisme, terutama pasca jatuhnya Ottoman. Jadi Turki Utsmani jatuh, kasarnya kekuatan imamah Islam itu mengalami kevakuman, sehingga muncullah alternatifnya adalah munculnya konsep negara bangsa itu di akhir abad ke-18. Sekitar 1 bulan yang lalu saya berdiskusi dengan seorang profesor yang paling terkenal di dunia sekarang, yang membahas tentang nasionalisme dan munculnya perang-perang di negara-negara berpenduduk Muslim. Dan saya bertanya kepada beliau, apakah ada kaitan antara gerakan pembaruan Islam secara global dengan perkembangan Islam di Indonesia, dan Indonesia kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda dan itu merdeka dengan konsep secara umum disebut sebagai Bangku Rusin, dan yang kedua jihad fisabilillah. Beliau mengatakan iya, itu jelas ada, tetapi menurut beliau dalam budaya yang berkembang di hampir seluruh negara-negara Muslim, ya, di Afrika sampai ke Indonesia, dia mengatakan bahwa itu antara penjajahan yang lama hampir 700 tahun, ya, dia bilang, kalau di Indonesia 3,5 abad, dengan munculnya political legitimasi in Islamic world. Jadi munculnya legitimasi politik di dunia Islam, itu dia bilang tidak imbang. Jadi penjajahan sangat lama, sementara proses munculnya nasionalisme dan konsep negara bangsa di dunia Islam kecil. Nah, tapi yang menarik di sini adalah di Bima saja, Ngali itu kan pedalaman terpencil, ya. Saya dulu sekolah di SMA 1, ya, sama Pak Mujahid itu, sama Pak Usman Ali. Wah, itu Dobela itu, itu pokoknya sedikit. Kemudian Do Sapi itu kata orang di Bima, Do Karamba, Kerumbu itu Do Karamba, Do Sapi itu Do Ciro, Do Ciro. Demikian itu pokoknya menggambarkan pedalaman itu Nah, yang menarik adalah pada 1908, ya, itu kan akhir 1908. Di Jawa itu baru muncul nasionalisme lokal. Jadi nasionalisme Jawa. Jadi Budi Utomo itu diperuntukkan bagi upaya mengorganisir pemuda-pemuda Jawa dan masyarakat Jawa untuk maju melawan Belanda. Jadi masih identitasnya itu lokal. Tetapi di Indonesia, kalau kita mengacu kepada teori Syarikat Islam sebagai, ini organisasinya Pak Andar Rifai, beliau sebagai ketua umumnya. Jadi Syarikat Islam sebagai asal usul bagi munculnya nasionalisme yang menyatu dari keseluruhan dari pusat-pusat penjajahan Belanda, dari Papua sampai ke Aceh, juga termasuk sebetulnya Malaysia dan Singapura. Nah, itu disebut sebagai nasionalisme yang bersifat kebangsaan. Artinya apa? Munculnya nasionalisme kebangsaan itu ada di pedesaan, yaitu Ngali itu. Nah, tapi penjelasan dari almarhum Marwan Serijo dalam bukunya kan beliau mengatakan peran Ngali sebagai peran Sabil. Jadi artinya beliau mengatakan bahwa Ngali itu diuntungkan oleh ada kontak dengan Timur Tengah pada saat itu, gitu. Jadi karena kontak yang tinggi dengan Timur Tengah, bahkan Al-Baghdadi itu sebagai teman seperjuangan di Timur Tengah diajak ke Ngali, ayo ikut perang, gitu, ikut mempengaruhi masyarakat untuk ikut dalam perang kemerdekaan. Nah, di sisi yang lain pada saat itu Sultan yang memimpin Bima itu kan Sultan Ibrahim, ya, kalau salah, ya, yang sebagai Raja Bimanya. Kemudian dalam berbagai versi memang Hilil Ismail, ya, sebagai ahli sejarah yang merupakan kerabat Kesultanan Bima, itu memang tidak
tidak banyak menjelaskan soal siapa yang memimpin perang Ngali ini, gitu ya Pak, dari sejak Belanda. Itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya baca itu Brigadir Jenderal Marsose ya, mungkin saya salah. Nah itu awalnya beliau memimpin perang di Aceh karena karakter Aceh itu Islam. Nah ini agar di Bima itu juga terjadi cara yang sama dengan melakukannya. Sehingga di kuburan massal yang ditempatkan itu ada sejumlah nama yang saya sebutkan itu, bahwa dari pihak Belanda itu mungkin yang mati mungkin ya bisa dikatakan lebih dari 100 lah kira-kira sekarang ya, didukung oleh Laskar Nasional ya, yang mungkin diambil dari orang Ambon dan lain-lain di Indonesia pada saat itu. Nah, sehingga singkat kata bahwa ketika terjadi perang, itu kan ada dua konsepnya untuk perang itu. Yang pertama adalah tidak setuju dengan perjanjian kerajaan yang nama perjanjiannya itu luar kontrak. Saya lupa apa? Luar kontrak. Ada ya. Perjanjian panjang. Jadi perjanjian itu adalah perjanjian bayar pajak terhadap Belanda. Lalu oleh Sultan itu menyuruh kepada warga seluruh Bima untuk menaati. Nah, lalu ada konsep bahwa membayar pajak kepada pihak Belanda itu haram karena ini anggapannya orang kafir. Nah, secara umum, secara global pada saat itu, sejak zaman Jamaluddin Al-Afghani itu sudah mengharamkan dukungan terhadap pembayaran pajak terhadap Belanda. Jadi artinya bahwa Ngali itu tidak sebuah lokalitas ya, tapi Ngali itu terjadi lokalisme. Artinya nasionalisme dan Islamisme yang dipicu oleh kontak orang-orang Ngali, tokoh-tokoh Ngali pada saat itu dengan masyarakat Belanda. Nah, saya lihat yang mempelopori itu sebetulnya di Ngali itu ulama. Nah, salah satu buka PA itu pada akhirnya dalam sejarah itu mendukung, karena awalnya beliau kan mau menghadiri rapat-rapat dengan Sultan Ibrahim itu kan, itu diadakan di Palibelo ya kalau salah ya. Lalu kemudian rapat-rapat itu sebetulnya secara diam-diam Sultan itu juga mendukung. Karena legitimasi dari para ulama yang mendukung perlunya perang untuk melawan Belanda dalam rangka untuk melawan penjajah. Kita tahu memang Belanda itu kan bagian dari pengemban misi itu, Glory Gospel. Jadi Gospel itu adalah kebesaran, yaitu melakukan ya kira-kira kristianisasi gitu ya. Sehingga di samping dia menjajah juga dia ingin membangun legitimasi keagamaan di negara tujuan. Nah, yang kedua, selain membayar pajak, ya, selain tidak membayar pajak, itu orang Ngali juga mengobarkan itu zikir, kemudian mengobarkan jihad fisabilillah dan memusatkannya itu di masjid. Bayangkan setelah perang, taktik Belanda itu adalah bagaimana menjadikan masjid itu sebagai tempat yang menakutkan. Dalam sebuah disertasi dikatakan bahwa di Masjid Ngali Suhada sebagai pusat konsolidasi perang tadi dipengaruhi oleh Belanda bahwa pemakaman itu adalah di sekitar masjid itu. Jadi makanya di Ngali itu di masjid itu adalah kuburan. Itu merupakan kesengajaan dari Belanda pasca perang agar orang itu takut untuk pergi sholat. Yang kedua, takut untuk menjadikan masjid ini sebagai pusat konsolidasi perang dan pembahasan tentang ekonomi. Jadi itu antara lain ya. Kemudian yang menarik di sini adalah apa saja taktik Belanda ini sebetulnya konvensional ya. Mungkin Pak Ruslan ini ngerti betul. Jadi Belanda itu pertama memaksakan ada perjanjian dengan masyarakat Bima, orang Ngali menolak. Kemudian melakukan adu domba. Adu domba itu adalah penggunaan laskar atas nama membela kehormatan Sultan. Lalu kemudian laskar itu harus melawan daerah atau desa atau galaran yang tidak setuju dengan kebijakan Sultan. Ini cara provokasi dari. Kemudian yang terakhir adalah melakukan strategi membangun kebohongan. Jadi, itu memang dalam perang itu ada kebohongan sebagai satu taktik perang. Gitu. Jadi kalau ini normal sebetulnya. Tapi yang menarik di sini adalah dari sisi orang Ngali sendiri, kalau saya baca di sejarahnya itu dia cukup
matang ya, dalam konsep jihad fisabilillahnya matang, kemudian taktik perangnya juga ada ya, pemimpin perang juga ditunjuk ya. Kalau salah pemimpin perangnya itu Galaran Salasa Umpu Kapaa. Kemudian panglima perangnya yang ditunjuk itu adalah Abbas Daik Manasik. Daik ini Makassar. Jadi ini adalah orang Nandi yang keturunan Makassar, pemimpin perangnya. Namanya Abbas Daik Manasik sebagai panglima perang. Haji Said, Haji Yasin, dan Syekh Al-Baghdadi sebagai inspirator dan ini mengobarkan semangat untuk perang mati syahid. Dan mereka berkesimpulan bahwa kita mempersiapkan perang untuk mati syahid. Jadi kemudian sehari sebelum perang, kemudian Raja Bima itu mengirim utusan ke Ngali bahwa besok akan terjadi perang. Gitu. Nah kemudian terjadilah perang pada tanggal 19 ya kalau salah ya. Tanggal 19 Januari 19 ini kemenangannya 20 Januari 1909 ya. Jadi Belanda mulai perang. Kemudian setelah perang itu, jadi orang Ngali itu rata-rata puasa Senin Kamis karena nggak bisa makan. Ya, jadi disabotase sama Belanda agar akses untuk makan minum, tanaman-tanaman segala macam dihancurkan sehingga terjadi inflasi ya dengan itu ya. Kemudian dihukum dengan bayar pajak yang tinggi. Gitu. Jadi pemimpin perang yang masih hidup seperti Haji Yasin itu disuruh membayar denda 70 ekor kerbau ya. Mungkin kalau dipakai untuk mahar nikah itu udah berapa kali nikah ini kalau dia 70 ekor kerbau. Paling besar tuh yang mau nikah balik. Saru-saru. Kemudian yang menarik adalah biasanya dalam aturan kerajaan atau kesultanan setiap pembangkang itu dihukum mati. Tapi ini hanya dihukum untuk membayar denda. Jadi itu menunjukkan sekaligus bahwa sultan itu sebetulnya sekaligus dia mendukung kerajaan itu agar warga, termasuk warga Ngali itu agar berperang secara diam-diam. Karena mungkin dia terjebak saja sehingga harus mendukung kebijakan Belanda karena di Makassar sudah jatuh di tangan Belanda. Nah, yang terakhir adalah mungkin hanya 2-3 menit terakhir. Apa yang menjadi makna sejarah yang kita ambil? Yang pertama menurut saya bahwa pada zaman nggak ada teknologi, nggak ada big data, nggak ada handphone segala macam, ada pengaruh internasional yang luar biasa yang mempengaruhi satu masyarakat di pedesaan untuk mengubarkan perlawanan terhadap Belanda. Itu poin pertama bahwa bayangkan kalau kita sekarang memaksimalkan isu bela negara atau isu perang itu dengan perang ekonomi, kemudian ekonomi syariah, perang pendidikan segala macam ya. Ya orang lain ini sekarang mungkin lebih banyak di sektor pendidikan ya. Mungkin di Jakarta ini banyak sekali guru, dosen segala macam ya, yang bahkan rektor pertama dari Unhas ya kalau nggak salah ya itu orang Ali, Pak Nasir, kalau Profesor Nasir. Nah jadi untuk pendidikan sebetulnya kalau kita refleksikan perang ini cukup berhasil orang Ali itu. Dia bisa menjual rumah dan senjata untuk sekedar menyelesaikan kuliah anaknya. Kemudian yang kedua, mungkin yang kurang berhasil ini dunia pengacara ya, nggak tahu di orang Ali itu. Mungkin Pak Firdaus ini yang sedang mempelopori sekarang ya. Artinya di dunia politik, di dunia di dunia ekonomi, dakwah mungkin cukup menonjol ya di masa lalu. Tapi sekarang mungkin sudah sangat menurun ya. Nah harusnya menurut saya ini harus dibangkitkan lagi. Nah yang terakhir adalah bahwa makna penting bagi kita merefleksikan ini adalah karena di Ngali sendiri sebetulnya ada dua wajah sekarang itu ya. Ada wajah orang Ngali yang Islami sekali, ada wajah orang Ngali yang menjadi pusat preman ya, bahkan pusat peredaran dari narkoba di sana juga itu. Jadi menurut saya kalau orang pintar itu kan kalau dia nakal akan lari ke hal-hal negatif. Kalau dia bisa disalurkan dengan bagus, dia akan menjadi tokoh atau akan menjadi pemimpin dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya
Saya pernah keliling itu di Cina, di Turki, di Australia, di Amerika, di Belanda. Jadi orang negara-negara maju saya break dulu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk ukuran zaman itu secara umum di hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini itu belum muncul semangat nasionalisme yang dibangun oleh spirit nilai-nilai keislaman, ya, nilai-nilai keislaman yang kemudian dirumuskan dewasa ini di zaman modern ini sebagai nilai-nilai kebangsaan. Jadi nasionalisme yang nyata dalam membangun Indonesia itu sebetulnya dibangun oleh nasionalisme yang merupakan aspirasi dari masyarakat mayoritas muslim pada saat itu. Ada lebih dari mungkin 200 kerajaan atau kesultanan Islam seluruh Indonesia yang bergabung kepada NKRI, termasuk di dalamnya itu adalah Kesultanan Bima. Gitu. Nah, kita tahu Kesultanan Bima itu memiliki wilayah yang sangat luas, ya, di seluruh Pulau Sumbawa. Bahkan Sultan Sumbawa yang sekarang itu orang tuanya berasal dari Kesultanan Bima. Kemudian sampai kepada Flores bagian barat di Manggarai, sampai ke tempat perjuangan Bung Karno itu Kesultanan Bima menempatkan Sultan Muda di sana. Itu menjadi, kalau nggak salah, Sultan Muda Saleh namanya, yang kemudian menjadi perwakilan dari Kesultanan Bima di Flores. Nah, yang ingin saya sedikit refleksikan di akhir ini, di akhir presentasi saya adalah bahwa apa makna yang penting untuk kita lihat sebagai cara untuk merefleksikan peristiwa pemberontakan atau peristiwa perang melawan Belanda yang itu menjadi bukti bahwa masyarakat Bima itu adalah masyarakat yang turut berjuang melawan kemerdekaan pada saat itu. Memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Ngali itu kan satu skup desa yang kecil, mungkin pada saat itu penduduknya baru sekian ratus penduduk, mungkin sekitar 500-an sampai 700-an jumlahnya. Bisa melakukan perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh perwira menengah pada saat itu, ya, yang kemudian terbukti dengan adanya kuburan-kuburan di Ngali yang dan juga dibuktikan dengan adanya monumen perang Ngali yang diresmikan oleh almarhum Umar Harun, ya, Kolonel Umar Harun sebagai Bupati Bima pada tahun 80-an. Mungkin bupati paling legendaris dari orang Tasikmalaya, ya, orang Tasikmalaya yang menjadi bupati paling berpengaruh dalam sejarah Bima. Nah, sebelumnya memang ada bupati yang juga kolonel namanya Surmaji. Kemudian setelah Surmaji itu ada Umar Harun. Kemudian setelah itu juga ada Andi Haryanto, ya, yang terakhir itu. Sebelum kemudian dipimpin oleh orang si Bima, yaitu Jadi Bima. Nah, yang ingin saya refleksikan itu adalah yang pertama, mungkin kalau dalam konteks tuntutan untuk perjuangan pahlawan nasional dari Bima, sekarang kan sudah diusulkan Sultan Muhammad Salahuddin, ya, dianggap sebagai sultan yang menegakkan sistem pemerintahan Islam secara paripurna pada saat itu. Nah, untuk konteks Ngali ini, karena pemimpin perangnya itu kan banyak, jadi ada Galarang, salah satu kepala itu,
kemudian ada pemimpin yang lain. Jadi ada ulama-ulama. Yang satu di antara ulama itu adalah ulama dari Timur Tengah, namanya Syekh Al-Baghdad, ya, mungkin dari Baghdad. Nah, itu sekaligus mengkonfirmasi bahwa Perang Ngali itu memiliki kaitan dengan gerakan nasionalisme seluruh penjuru dunia pada abad ke-19 dan abad ke-20. Kemudian yang kedua, apa arti perang bagi generasi kita sekarang? Artinya adalah pertama kan legitimasi, jadi pengakuan bahwa dulu nenek moyangnya itu, termasuk di dalamnya ini adalah nenek moyang dari masyarakat Ngali ini, turut berjuang mengusir penjajah. Gitu. Apa maknanya? Maknanya adalah bagaimana di kampung tempat terjadi perang itu juga bisa memiliki dampak positif bagi pembangunan ekonomi. Setidak-tidaknya, kebetulan saya pernah ke berbagai museum di luar negeri ya. Di Amerika itu ada Smithsonian Museum, ada museum terbesar di muka bumi. 30% dari kota Washington DC, ibu kota dari Amerika Serikat, itu adalah museum. Jadi kenapa museum ada? Karena itu sekaligus mencerminkan pengakuan masyarakat dunia atau khususnya Amerika Serikat terhadap nenek moyang mereka yang turut membentuk bangsanya. Nah, dalam konteks itu menurut saya perlu ada kepedulian atau ada pemikiran bagaimana di Ngali itu juga bisa terbangun karakternya, juga ada lingkungan dan juga ada pembangunan di tingkat desa itu yang memungkinkan dia bisa lebih maju gitu. Nah, sebagai contoh sebetulnya area monumen perang itu bisa menjadi taman daerah. Kemudian kuburan massal dari Belanda itu bisa menjadi tempat yang monumental untuk menjadi tempat wisata baru, jadi wisata sejarah gitu. Nah, sehingga menurut saya kita bisa mendorong daerah itu turut memikirkan kepentingan masyarakat Ngali ini dalam konteks pengembangan ekonomi dan pembangunan desa berkelanjutan. Nah, bagaimana misalnya dana 2 miliar atau 3 miliar yang didapatkan dari dana alokasi desa itu bisa dimanfaatkan dengan membuat misalnya peraturan daerah dan rencana tata ruang di tingkat desa. Jadi mungkin ini diantaranya yang bisa kita sumbangkan sebagai pemikiran. Yang terakhir adalah angkatan muda ini. Bagaimana angkatan muda ini juga mempelopori bahwa karya-karya dari masyarakat Bima itu bisa dimunculkan sebagai satu prestasi yang perlu didukung. Dulu ada Usman Ali dan teman-teman dari forum pernah mengadakan seminar tahun 2008 itu, saya salah satu pembicaranya di situ. Saya ingat betul penjelasan dari Profesor Taufik Abdullah tentang masyarakat Bima. Jadi beliau mengatakan sebagai sejarawan bahwa orang Bima itu diuntungkan oleh adanya sejumlah ahli di tingkat dunia yang menulis tentang Bima. Salah satunya adalah Profesor Samberloa dari Sorbonne University. Itu adalah menjadi spesialis penulis sejarah tentang Bima. Jadi menurut beliau mestinya Pemda Bima itu memberikan penghargaan terhadap tokoh-tokoh dunia maupun tokoh-tokoh di Indonesia yang memberikan andil yang besar dalam rangka pembangunan daerah. Nah, mungkin diaspora seperti yang dipimpin oleh Amdi ini bisa mengambil peran pada level itu. Kemudian juga isu romantisme sejarah ini akan bisa berarti kalau diwujudkan dalam bentuk pengembangan mungkin ekonomi kerakyatan, mungkin ekonomi pedesaan. Mungkin sekarang
bisa mengambil inisiatif untuk menggunakan ini. Misalnya di Kementerian Desa ada program pembangunan pedesaan yang diusulkan oleh masyarakat ya. Pendampingan masyarakat desa berbasis kepada entrepreneurship di tingkat desa. Ada teman saya di Sunda, di Jawa Barat, anak putri seorang jenderal, dia mengumpulkan proposal di sekitar berapa puluh desa, dan itu diajukan di Kementerian Menpora, dan itu mendapatkan dana pendampingan bagi pembangunan kreativitas di tingkat pedesaan. Ya. Kemudian ada juga sekarang itu kebijakan PNPM dalam madani. Nah, saya mendengar bahwa Program enggak. hanya ada inisiatif dari seperti kita yang bisa memungkinkan permodalan madani itu bisa diperuntukkan untuk menggerakkan kembali ekonomi di masa COVID. Nah mungkin daripada kita tergantung pada belas kasihan dari pejabat daerah, mungkin kita bisa mengambil bagian seperti ini ya. Karena orang Bima ini kan kurang yang jadi pengusaha. Kalau saya ikuti diaspora global, diaspora Minang misalnya, kebetulan sekretariatnya di kantor saya di Blok M sana, itu orang Minang itu ketika disuruh sumbang dalam sekejap itu bisa ratusan miliar terkumpul ya. Satu orang dari ibu wadah itu bisa menyumbang 50 miliar kalau nggak salah ya. Yang pengusaha Minang yang dari wadah apa namanya? Wadah kosmetik. Kita kan penyumbangnya ini Umi ini yang sering ya. Saya lihat Umi Berlian. kalau lebih banyak dari pengusahanya, mungkin akan lebih gerakan seperti AMBI ini bisa akan lebih mengembangkan pemberdayaan dan terutama pada level ekonomi. Jadi bagaimana nilai-nilai kepahlawanan itu diwujudkan dalam bentuk disengagement di dalam konsepnya, bahwa ada keterlibatan kita untuk turut membangun ekonomi mereka. Entah dengan cara apa. Saya demikian tambahan dari saya, dan saya yakin pengacara Pak Firdaus mungkin lebih otoritatif ya untuk menjelaskan soal kali ini, karena beliau mengikuti dari dekat ya. Sehingga kita memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas semangat dari Pak Yusri dan Pak Hamidi mengadakan acara ini. Jadi ini tidak diadakan secara spesifik oleh orang lain, itu menunjukkan bahwa isu Ngali ini bukan saja masyarakat Ngali saja, tapi adalah merupakan bagian integral dari masyarakat Bima secara keseluruhan. Jadi ini kebetulan saja momentumnya di Ngali pada saat itu. Tapi keterlibatan tokoh-tokoh di luar Ngali pada saat itu juga tinggi. Bagaimana misalnya Perang Dena memiliki kaitan dengan spirit Perang Ngali sebelumnya. Saya kira demikian, terima kasih. Maaf kalau penjelasan saya seperti ini, dan karena saya terbiasa mengajar ya, saya mungkin kurang menarik untuk. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.